Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Selundupkan sabu-sabu dari Makassar, seorang penumpang ditangkap polisi di Bandara Rendani, Manokwari. Polisi pastikan situasi di Intan Jaya kembali normal pasca penembakan tentara dan tokoh agama. Tolak pasien COVID-19 dikarantina di puskesmas. Puluhan warga kampung Muare, Mimika, blokade Jalan Mapurujaya. Tolak puskesmas Mapurujaya dijadikan tempat karantina pasien COVID-19. Sejumlah warga kampung Muare, distrik Mimika Timur, Mimika, memblokade jalan Mapurujaya. Jalan yang menghubungkan kota Mimika dan pelabuhan itu diblokade menggunakan batu dan balok. Warga kampung Muare meminta Satgas COVID-19 mencari lokasi lain untuk mengkarantina pasien COVID-19. Mohon maaf sebesar-besarnya atas nama masyarakat yang palang ini karena mereka takut penyakit corona di rumah sakit umum. Maka rumah sakit umum orang rencana mau bawa turun ke rumah sakit puskesmas. Maka kami dengar itu yang masyarakat dorong Palang. Nah, Palangan ini kami bukan bertindak untuk turut atau tidak baik, bukan. Kepala Distrik Mimika Timur yang mendapat laporan adanya blokade jalan mendatangi warga kampung Muare. Setelah diberi pemahaman, blokade jalan akhirnya dibuka. Hingga Rabu siang, puskesmas Mapurujaya belum beroperasi karena masih disegel warga. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Masih banyaknya pengendara dan warga yang tidak pakai masker mendorong polisi terus mengajak warga untuk patuh pada protokol kesehatan. Ratusan stiker-stiker himbauan memakai masker ditempel polisi pada angkot serta kendaraan pribadi yang melintas di Jalan Budi Utomo, Mimika. Stiker ajakan pakai masker sengaja ditempel polisi agar himbauan memakai masker dapat beredar luas ke masyarakat. Menggalakkan tentang ayo pakai masker, stiker himbauan ajakan untuk masyarakat mau memakai masker dalam mencegah atau memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Kabupaten Mimika. Yang hari ini stiker berbentuk 4 persegi panjang kita bagikan sebanyak 100 stiker pada kendaraan roda 4, baik itu mobil barang, penumpang, box, pick up, maupun kendaraan pribadi dan angkutan umum. Ya, itu salah satu program daripada Korlantas Polri yang diturunkan oleh jajarannya baik dari tingkat Mabes, Polda maupun Polres. Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Mimika, dengan adanya penggalakan dari pihak Polres Mimika dalam ini Satuan Lalu Lintas tentang ajakan kepada Pace, Mace, kakak adik, ayo pakai masker. Untuk masyarakat, saudara-saudara Kabupaten Mimika lebih sadar bahwa pentingnya memakai masker. Selain menempelkan stiker-stiker pada kendaraan, pengendara juga diminta terus menerapkan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat, sehingga penyebaran COVID-19 di Mimika dapat ditekan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.
Harga beras di Merauke turun. Turunnya harga beras disebabkan tingginya hasil panen petani, sementara permintaan warga kurang. Turunnya harga beras juga disebabkan karena beras petani tidak dibeli oleh Bulog sehingga dijual murah pada pengecer. Dampaknya ini yang demo kemarin itu kami sangat mendukung petani sih, karena kasihan itu pupuk sudah tidak disubsidi, ditambah lagi beras tidak diserap. Jadi kita juga dampaknya bukan hanya pada petani, pada kami juga yang pengecer. Karena yang dulunya itu petani store di gilingan, kita ambil di gilingan karena tidak ada pemasaran. Akhirnya petani jual di bawah harga ya. Jual di bawah harga dan petani mau tidak mau dia menawarkan dari rumah ke rumah dengan harga di bawah lagi ya. Dan kita juga tidak, sebagai pengecer kita tidak bisa terlalu menyalahkan petani karena mereka memang sangat membutuhkan hidup, ya. biaya hidup. Gitu. Jadi untungnya itu hanya biaya kalau ada petani yang tidak memakai uang bank atau koperasi. Kalau petani yang memakai uang bank atau koperasi kan lebih lebih miris lagi, lebih ya kita maklumi saya sudah jatuh. Kita jual beras yang dulunya 10.000, sekarang sudah 8,5. Gitu. Yang 9.000, 8.000. Itu pun sudah harga juga sudah turun, tetap daya pembeli itu menurun sekali. Iya. Sekarang itu pembeli penghasilan kita itu menurun bukan 50% lagi, bahkan sampai 70% penurunannya. Penurunannya ya. Iya. Pasar ini sepi juga daya ya. Pembeli sepi. Pedagang berharap pemerintah menyelesaikan masalah yang dialami oleh petani. Senin lalu, ribuan petani dari 4 distrik mendatangi kantor Bulog Merauke menuntut kepala Bulog dicopot karena tak becus mengurus pembelian beras petani. Beras petani menumpuk sejak Februari lalu menyebabkan usaha mereka nyaris bangkrut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Petugas kesehatan Kelurahan Samkai, Merauke mengajak warga Lampu 1 memperhatikan asupan gizi anak di masa pandemi COVID-19. Materinya akan disampaikan oleh dokter tentang penyakit pada anak ya. Kemudian warga Lampu 1 senang diberi pemahaman bagaimana menjaga asupan gizi balita dan anak agar tetap terjaga saat pandemi COVID-19. Ya, menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat buat kami ibu-ibu yang untuk perkembangan anak, kesehatan anak, apalagi di dalam masa pandemi ini kita ditekankan untuk lebih menjaga kebersihan. Begitu ya. Ya. Ibu, apa yang Ibu harap ini kan setahun sekali, Bu. Ibu maunya seperti apa? Per bulan atau gimana? Kan cukup lama ya jedanya ini. Ya, kalau bisa ya 2 kali setahun juga. Materi tentang gizi anak dan perkembangan anak serta kesehatan. Jadi masalah perkembangan anak itu dilihat dari segi keseharian anak-anak. Terus masalah gizinya yaitu dari makanan, mulai dari makan sayur, buah, yang 4 sehat 5 sempurna. Dan sekarang ini seperti apa yang dijabarkan oleh ibu-ibu ini? Yaitu kita ditekankan untuk menjaga kesehatan, kebersihan diri, mencuci tangan, memakai masker apabila keluar rumah. dengan adanya kegiatan ini kami harapkan ibu-ibu di sini bisa lebih bisa untuk bagaimana caranya meningkatkan gizi pada anak. Ya, memang selama ini gizi kekurangan banyak yang anak yang terdeteksi yang kurang gizi ya, Bu. Kalau yang gizi buruk kalau di ini kalau sekitaran pantai ini alhamdulillah gizinya cukup, cuma ada beberapa aja yang mengalami gizi kurang. Nah di sini kami harapkan semoga kedepannya tidak terdapat anak-anak dengan gizi kurang. Kemudian warga Lampu 1 yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan juga diminta terus menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.